itu. Selamat malam teman-teman. Sekarang menyanyi detik judul Bukit Gelap. First 29 atau 18. ya. Ini mana? First 29 atau 18. Itu Habis itu di Yeremia 8 ayat 20. tujuh. Oke. Jadi sekarang mulainya lagu ayat apa? Ayat Hafalan. Oke. Harvest is done, the summer is ended, and we are not saved. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Thank you. Thank you, Aca. Oke. Di sini ada juga yang ini. Jeko juga mau nyanyi nggak lagunya? Jeko putus ya? Oke, Jeko putus ya. Nanti kalau Jeko sudah ini, kita akan ini lagi. Tanya kalau Jeko suka mau menyanyi. Oke, thank you semuanya yang sudah kirim ayat hafalannya. Terima kasih kakak udah dengar semua, mantap. Biarlah ayat itu bisa menjadi perenungan dan tekad kalian semua bahwa kalian nggak mau jadi orang yang ada di Jeremiah 8 verse 20. Di mana ketika sudah harvest-nya harvest-nya sudah berlalu, summer-nya sudah ended, tapi nggak selamat ya. Jadi kita nggak mau mengambil bagian menjadi orang seperti itu. Dan akan ada yang jadi seperti itu, tapi kita bertekad untuk nggak pilih jadi seperti itu. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Kita punya ayat yang homework itu, yang kemarin nggak sempat kita bahas. Jeko kembali lagi. Oh, Jeko udah kembali lagi. Oke, nanti Jeko kalau suka mau menyanyi, pas tutup ya. Pas tutup pelajaran. Tanggal berapa ya kemarin terakhir? 7 Juli yang ini. 5 Juli kayaknya. Oh, oke, ini dia. Oke, kita disuruh untuk bikin kesimpulan kan? Kesimpulan ayat-ayat. Jadi, ini. Jadi kita kemarin udah lihat homework yang kalian semua sudah bikin, ya, udah dibikin, tapi udah bisa baca kesimpulan ayat, tapi ada beberapa yang belum bisa menempatkan ceritanya, ya. Jadi mau kasih contoh sedikit caranya kayak gimana sih?
Misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Tunggu, oh ini ternyata belum dicolok. Dia punya tab. Oke, jadi contohnya begini. Dalam suatu cerita, pasti ada subjek yang diceritakan, kan? Boleh? Oke. Ada subjek yang diceritakan. Dan dalam cerita ini subjeknya siapa? Siapa subjeknya di cerita, kita punya cerita ini? Dari kitab Kejadian. Adam dan Hawa, Cek. Mantap, Adam dan Hawa. Jadi subjeknya Adam dan Hawa. Jadi ini udah menjadi subjeknya kan? Nah, jadi ayat-ayat yang kita akan lewati itu harus ada koneksi dengan Adam dan Hawanya, oke? Jadi, kalau Kejadian 2 ayat 16-17, apa kalimat yang akan Semi buat kalau lewat ayat ini? Harus pakai Adam dan Hawa. Apa kalimat kesimpulannya? Kejadian 2, 16-17. Semi? Ya. Iya. Kalau di Kejadian 2, 16-17, Semi mau buat kalimat apa pakai Adam dan Hawa? Yang lain boleh berpikir ya, nanti kakak kalau tanya boleh jawab. Oke, Semi duluan. Mau bikin kalimat kayak gimana? Gini deh. Mm-mm. Tuhan berikan komen kepada Adam dan Hawa. Oke, terima kasih kalimatnya. Kita akan minta ke orang kedua untuk bikin kalimat adalah Goldie. Silakan. Goldie, boleh bikin kalimatnya, sayang? Halo, apakah putus ya? Goldie. Mungkin sinyalnya putus-putus ya di Cigombong. Kalau gitu kita mau tanya sama Ronald. Kalimatnya apa, Ronald? Adam dan Hawa diberikan Allah perintah. Oke, thank you. Satu orang lagi. Kita mau minta kesediaan dari Aca. Terputus. Oh iya. Nanti ya. Iya, kalimatnya apa dengan Adam dan Hawa, Aca? Artinya Adam dan Hawa sin atau berdosa. Kejadian 2, 16-17, Aca. Tuhan kasih komitmen kepada Adam dan Hawa. Oke, mantap. Semuanya ada Adam dan Hawanya. Mantap semua 3 orang yang Cece pilih. Kakak pilih, oke? Jadi Adam dan Hawa diberikan commandment, betul? Atau perintah. Kita udah belajar kan? Jadi diberikan commandment dan kita tahu commandment-nya apa. Jadi kita sudah tahu ya. Kita nggak usah tulis lagi. Tapi kalau misalnya kalian dibikin homework, kalian tulis yang lengkap ya. Bahwa di seluruh pohon buahnya boleh, di semua pohon boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan itu. Nah, sekarang kedua, misalnya kalau ada ayat kedua, yaitu Kejadian 3 ayat 6. Oke? Sekarang kita minta kalimatnya yang lengkap, oke? Kalimatnya yang lengkap. Oke? Tetap ada Adam dan Hawa, karena kita nggak mau hilangin subjeknya kan? Oke, orang berikutnya yang akan bikin kalimat adalah yang pertama adalah Goldie. Halo Goldie. Iya, Kak.
Ya, Goldi boleh bikin kalimat dari Kejadian 3 ayat 6, tapi harus ada kata Adam dan Hawanya. Boleh? Di Kejadian 3 ayat 6, apa dia punya cerita, Goldi? Apakah putus lagi ya? Oke, kalau gitu nanti kita balik lagi ke Goldi kalau udah nyambung. Sekarang kita minta kesediaan Nes untuk coba. Maaf Kak, jadi gimana? Jadi kita kalau misalnya ke ayat per ayat harus terus menyertakan subjeknya. Subjeknya siapa? Contohnya Kejadian 2:16, 17. Oh, Adam dan Hawa ini diberikan commandment gitu kan. Nah, lalu kalau ke Kejadian 3 ayat 6, apa ya, kalimat yang Nes mau bikin dengan ada kata Adam dan Hawanya? Oh, Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke, itu kalimatnya. Nes, thank you. Kita akan minta orang berikutnya. Manda. Silakan. Yang Genesis berapa Pak tadi? 3 ayat 6. 3 ayat 6 ya? Iya. Yang Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Oke. Mereka makan. Makan apa? Mereka Buah? makan buah yang terlarang. Oke, thank you. Kita satu orang lagi. Mary Bell. Halo Mice. Halo. Apa Mice, kalimat yang Mary ini Bell mau? Genesis 6. Genesis 6. Kejadian 3 ayat 6, sayang. Oh. Kejadian 3 ayat 6. Adam dan Hawa melanggar komitmen Tuhan. Oke. Thank you. Mari kita lihat ya. Kesimpulannya apa yang mau dibilang? Ya. Adam dan Hawa, kita tahu dia melanggar kan di sini? Apakah di Kejadian 3 ayat 6 ada kata commandment? Ada nggak, Ronald? Ada nggak, Kimi? Di Kejadian 3 ayat 6 ada commandment nggak? Enggak kok. Enggak. Betul, Ronald? Setuju dengan Kimi? Setuju, Kak. Nah, tapi kita taunya kalau dia makan buah, artinya ngapain dia? Kalau dia makan buah, artinya dia ngapain? Walaupun nggak ada commandment. Siapa aja boleh? Berbuat dosa, Kak. Oke. Melanggar. Melanggar apa? Melanggar apa yang lengkap? Komitmen. Melanggar commandment. Boleh gitu? Komitmen C. Nah, boleh gitu, Kimi, Ronald? Boleh Kak. Nah, jadi Adam di sini Adam dan Hawa diberikan komitmen. Adam dan Hawa melanggar komitmen karena di sini apa? Makan buah, kan? Lalu kita pergi ke Joshua, betul? Joshua 22 ayat 5. Ada masih ingat apa sama dengan apa, Nona? Apa sama dengan apa Joshua 22 ayat 5, Nona? Commandment dan law. Sama Artinya, dengan law. sekarang kita mau tanya Nona untuk bikin dia punya kesimpulan pakai Adam dan Hawa. Apa yang Nona mau isi?
Adam dan Hawa apa? Dan Hawa melanggar law, commandment atau law. Oke, thank you. Nona, sekarang kita mau tanya jobs. Buat kalimatnya, yuk pakai Joshua pengertian 22 ayat 5. Oh ya, catat aja. Jobs, silakan. Apa kalimat yang jobs mau buat? Adam dan Hawa melanggar komitmen yang sama dengan law. Oke, thank you. Satu orang lagi, kita mau minta kesediaan Jeko. Halo. Halo, silakan Jeko. Boleh ulangin pertanyaannya? Boleh. Jadi di Joshua 22 ayat 5, apa sama dengan apa, Jeko? Komitmen sama dengan law. Artinya, berdasarkan alur ceritanya, tolong Jeko bikin kalimat, pakai kalimat Adam dan Hawa, tapi pakai keterangan Joshua 22 ayat 5. Apa yang Jeko mau bikin kalimatnya? Adam Hawa melanggar komitmen dan law. Mantap, thank you. Oke, kira-kira kalau komitmennya sudah di sini, mau ditaruh di sini lagi atau enggak? Mau ditaruh di situ lagi? Kalau misalnya ini pengertiannya ya, commandment sama dengan law. Ya kan? Di sini sudah tahu kita melanggar commandment. Perlu nggak ditaruh di sini lagi kesimpulannya? Perlu? Enggak. Bagaimana? Bisa mengerti jobs? Dan Nona tadi yang jawab? Bisa? Bisa jobs? Bisa. Nah, jadi di sini apa yang benar? Melanggar apa? Melanggar apa di sini? Law. Betul? Ini dia. Jadi, kalau ini sudah ditaruh di sini, nggak perlu lagi ditaruh di kalimat kesimpulannya. Kita pakai informasi barunya, kita taruh di sini. Bagaimana? Boleh? Apakah ada yang bingung sampai sejauh ini? Boleh tanya. Nggak apa-apa, kakak akan jelaskan lagi. Gimana? Ada yang masih bingung? Bagaimana? Apakah Nes sama Job sudah ngerti? Menda, Kimi, apakah mengerti? Paham, Kak. Paham. Udah, Kak. Bisa ya. Bagaimana dengan Ronald dan Goldie? Apakah bisa mengerti itu? Bisa, Goldie? Putus Bisa, lagi. Kak. Oh, oke, thank you. Semoga jaringan di Cigomong bagus ya. Kakak doakan ya. Oke, jadi inilah nanti kakak kasih tugas baru lagi ya. Kakak kasih tugas susun ayat lagi karena ini kita akan long weekend. Kita akan kasih tugas baru dan tolong sertakan tetap Adam dan Hawa di setiap kata-kata tambahan yang kata ataupun pernyataan tambahan dari ayat ke ayatnya ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Habis itu kita ke kemarin itu habis Joshua 1 John 3 ayat 4. Oke, kita akan minta tolong bikin tetap Adam dan Hawa. Pakai Adam dan Hawa lagi. Oke, kita minta kesediaannya. Apakah Goldie sudah bisa ya? Goldie sudah bisa dengar?
Halo? Putus ya? Yang lain apakah bisa dengar? Bisa dengar. Oh, berarti putus ya. Oke. Bisa dengar, C. Bisa dengar ya? Oke, berarti. Jadi kalau gitu nggak ada ya. Kalau gitu kita minta yang lain dulu. Kalau gitu, Ronald udah, semua udah. Kimi boleh coba buat kalimatnya gimana, Kimi? Kalau misalnya pakai pengertian 1 John 3:4 artinya? Adam dan Hawa berbuat dosa. Oke, thank you. Kita mau tanya beberapa dulu ya. Terus kita mau tanya lagi, kalau semua sudah ya? Kita mau tanya lagi dari awal. Semi boleh bikin kalimatnya gimana? Kalimatnya. Saya tahu. Ini tahu. Halo, Ci. Halo, silakan. Halo. Halo. Adam dan Hawa. Halo? Halo, silakan. Adam dan Hawa. Ya, jaringan. Halo? Iya, bisa. Bisa dengar? Bisa. Dengar, Ceh. Ya. 3 ayat 4. Oke. Lihat. Jadi, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Apa sama dengan apa di ayat itu, Semi? Di 1 John 3 ayat 4 apa pengertiannya? Bisa. Halo, Halo. Iya. Adam dan Hawa. Halo, Iya. Adam dan Hawa melanggar komen dan atau law dan jadinya berdosa. Oke. Coba Semi lihat jawaban Semi. Adam dan Hawa melanggar komitmen atau law dan berdosa kan? Gini kan, Semi bilang kan? Coba Semi lihat, apakah komitmen ini sudah udah di sini? Nggak perlu dibilang lagi kan? Lalu melanggar law-nya sudah di yang kedua. Betul nggak? Semi bisa lihat itu? Manda bisa perhatikan itu, Manda? Boleh semua? Bisa, Kak. Jadi nggak perlu lagi kita bilang lagi di kalimat ini bahwa Adam dan Hawa melanggar komitmen atau law karena di kesimpulan sebelumnya kita sudah bilang. Boleh gitu? Jadi di sini yang seperti Kimi bilang tadi bahwa Adam dan Hawa bikin apa? Bikin apa? Berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat dosa. Itu dia. Gitu ya. Boleh Semi begitu? Karena di sini pengertiannya kita kan kasih pengertian dulu kan? Melanggar law ini sama dengan melanggar law sama dengan sin, betul? Jadi ini koneksinya kemana? Ini koneksinya ke sini, ini koneksinya ke sini, betul? Jadi ini apakah dari awal udah kayak rantai, betul Mary Bell? Betul semua? Aca bisa lihat ini koneksinya?
Aca bisa lihat koneksinya, Aca? Bisa koneksi bisa. Bisa ya? Ya, itu dia. Nah, sekarang terakhir ayat yang menjadi homework kita yang terakhir kemarin, Roma 6 ayat 23. Oke. Kita mau minta yang bikin kalimat sekarang adalah, apakah Aca mau angkat tangan mau tanya? Mice yang ayat yang itu belum dapat, soalnya tadi udah putus. Oke, 1 John 3 ayat 4 apa sama dengan apa, Aca? Pengertiannya? Di-mute aja, ke-mute aja. Yang di yang 3 ayat itu, dia itu kalau ada tulis whosoever come. Jangan baca aja kesimpulannya karena Aca sudah baca berkali-kali, harus langsung ambil kesimpulan. Yang komen Adam dan Hawa melanggar apakah itu dan berdosa. Nah, jadi melanggar law sama dengan dosa kan? Kalau misalnya kita mau buat kalimat, kita mau tulis lagi nggak di 1 Yohanes 3 ayat 4 Adam dan Hawa melanggar law. Kalau di sini sudah ditulis Adam dan Hawa melanggar law. Mau ditulis lagi nggak, Aca? Mau ditulis lagi. Perlu ditulis lagi nggak kalau itu adalah kesimpulan sebelumnya, sayang? Perlu. Kalau udah ditulis lagi, buat apa ditulis kedua kali, sayang? Kalau ditulis yang pertama. Iya, jadi nggak perlu lagi ya. Oke, jadi di sini kalau Adam dan Hawa melanggar, artinya Adam dan Hawa berapa? Dosa. Ya, jadi tulis aja kesimpulannya, Adam dan Hawa berbuat apa? Dosa. Karena melanggar law sama dengan sin. Nah, begitu. Boleh? Boleh? Oke, kita lanjut. Roma 6 ayat 23. Kita mau tanya, apakah dalam konteks di sini kita sudah pegang eternal life-nya atau masih bagian dosanya? Yang mana? Masih dosa. Nah, masih dosa kan? Masih dosa. Jadi, kita jangan pegang dulu yang eternal life-nya, oke? Jadi, pakai pengertian yang negatif dulu. Yang negatifnya, apa pengertian Roma 6:23, Ronald? Apa, Kak? Pengertian Roma 6:23 apa? Pengertian Roma 6 ayat 23 apa tertulis di dalam yang negatif? Di dalam ayat. Ada Adam dan Hawanya juga, Kak. Nah, nggak usah, pengertian ayat tanpa dimasukin subjeknya. Yang negatif ya. Adam lagi? Upah dosa ialah maut, Kak. Mantap, upah dosa maut. Oke, sekarang kita mau minta Ronald bikin kalimatnya, terus habis itu Manda. Silakan. Apa kira-kira kalimat pakai Adam dan Hawa ya? Ronald, halo? Adam dan Hawa bisa Oke, Ronald ya. Silakan Ronald. Habis itu nanti Manda, terus akhirnya ada Jeko mau coba juga ya. Oke, Jeko habis itu. Ronald dulu. Kira-kira kalimatnya apa Ronald yang ada Adam dan Hawanya? Yang lain boleh bikin di paper masing-masing ya. Nanti boleh apa? Boleh ini dilihat sama nggak nih gitu ya. Jadi walaupun nggak dipanggil namanya bisa bikin di paper sendiri. Oh kayaknya Ronald putus. Oke. Menda dulu. Tadi duluan, terus Jeko, terus Nona, Semi, Maribel. Mau coba mungkin. Silakan. Kak boleh pakai yang jawaban di PR nggak, Kak?
Boleh, coba aja. Ya. Mm-mm. Jadi wages of sin itu death. Jadi akibat dari pelanggaran hukum itu sin, yang akibat dari sin itu death. Nah, kenapa Adam dan Hawa harus mati? Karena mereka melanggar hukum Tuhan dan membuat sin, yang upahnya kematian. Oke, jadi kalau mau bikin kalimat cuman Roma 6:23 saja, apa kalimatnya? Dengan sudah tahu cerita sebelumnya ini. Itu Manda simpulkan semuanya ya. Kalau cuman dari ayat ini aja, apa yang Manda mau bilang? Pakai Adam dan Hawa atau nggak usah, Kak? Adam dan Hawa, pakai Adam dan Hawa. Jadi karena Adam dan Hawa berdosa, jadi makanya mereka harus mati. Oke, itu Menda. Terima kasih. Sekarang dari Nona, Semi, atau Maribel, siapa yang mau coba? Halo C, jadi kalimatnya Adam dan Hawa, mereka karena melanggar atau berdosa mereka mati. Karena upah dosa ialah maut di Roma 6 ayat 23. Oke, jadi kalimatnya boleh mulai dari Adam dan Hawa saja langsung. Oh, Jeko lupa. Sorry, habis ini Jeko ya. Kalimatnya dari Adam dan Hawa Ya, ya. cuman Adam dan Hawa. Coba. Startnya harus Adam dan Hawa. Gimana? Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa karena melanggar atau berdosa dia mati. Oke, thank you. Sekarang itu Maribel punya jawaban. Terima kasih sayang. Kalau gitu sekarang Jeko. Silakan Jeko. Yang lain boleh angkat tangan ya kalau mau coba juga nggak apa-apa. Adam dan Hawa dapat maut. Thank you Jeko. Oke. Ronald belum nyambung ya. Goldie mau coba? Habis itu Aca. Goldie silakan coba. Apa Kak? Mau coba bikin kalimatnya sesuai Roma 6:23? Kalimat apa ya Kak? Kalimat yang pakai Adam dan Hawa. Jadi pakai pengertian Roma 6 ayat 23 Goldie. Adam dan Hawa apa? Adam dan Hawa mati Kak. Oke, terima kasih Goldie. Aca. Yang di Roma 6 ayat 23 ya? Iya. Adam dan Hawa boleh lihat homework yang itu. Aca bilang aja. Adam dan Hawa menerima upah dosa maut. Terima kasih Aca. Oke, thank you. Jadi, mari kita lihat. Ingat dia punya, kalau kita bikin kesimpulan, ya kan? Ini kesimpulannya kecuali kita udah di kesimpulan paling akhir. Kalau cuman dari ayat, kita cuman harus pakai kata-kata ayatnya aja kan? Itu aja. Jadi kalau di sini kita tahu sebelumnya Adam dan Hawa berbuat dosa, kita nggak usah bilang lagi karena itu kesimpulan last mention kita kan. Jadi artinya yang kita cuman bilang di sini adalah Adam dan Hawa menerima upah dosa yaitu maut. Boleh? Boleh gitu? Kita nggak usah bilang lagi Adam dan Hawa berbuat dosa, nggak usah. Kita cuma bilang Adam dan Hawa menerima upah dosa, yaitu apa? Maut. Boleh begitu? Jadi kalau misalnya mau disimpulkan semuanya, baru diceritain semuanya. Adam dan Hawa diberikan komitmen. Adam dan Hawa melanggar komitmen yang sama dengan melanggar law, yang sama dengan berbuat dosa. Pada akhirnya Adam dan Hawa menerima upah dosa yaitu maut. Itu kesimpulan semuanya. Gimana? Kalau misalnya dibilang, tolong berikan kesimpulan semua ayat, baru kita bilang dari awal sampai akhir. Kalau cuman ayat per ayatnya, fokus dengan apa yang dikatakan ayatnya. Bagaimana? Apakah sudah bisa lihat itu cara-caranya? Gimana? Manda, sudah mengerti? Apakah ada yang mau kakak ulang? Sejauh ini sih aku bisa sih, Kak.
Oke, bisa ya. Apakah Nes dan Jobs bisa? Bisa, Kak. Oke, sekarang Boleh tolong. Oh, oke, kita ulang satu kali. Tolong tulis di paper kalian masing-masing. Mau chat WA, mau chat Zoom boleh. Mau chat mana? Kalau misalnya di WA, kalau ada 3 orang, tulis di kertas masing-masing, kirim. Tolong isikan semua dia punya kesimpulan dari ayat pertama sampai akhir. Oke? Kita ulang sekali lagi buat Ronald ya. Jadi, Adam dan Hawa diberikan komitmen, lalu Adam dan Hawa melanggar komitmen, dan melanggar komitmen sama dengan melanggar law, dan itu sama dengan berbuat dosa, yang pada akhirnya Adam dan Hawa harus menerima upah dosa, yaitu maut. Bagaimana? Ronald, bisa? Bisa, Kak. Jadi kalau itu kesimpulan seluruhnya, boleh dibilang. Tapi kalau cuman ayat, fokus sama apa yang ditekankan ayatnya, jangan diulang apa kesimpulan sebelumnya. Boleh? Oh, maaf, Kak. Ayat apa aja ya, Kak? Ini semua yang ada di layar ini. Kejadian 26, 16, 17, Kejadian 3 ayat 6, Joshua ini sampai sini, tolong bikin kesimpulannya jadi satu. Gimana kalimatnya? Coba. Semuanya tolong kirim sekarang ya, kakak mau cek. Terima kasih. Jadi kalian harus sekarang belajar bedakan mana ketika harus disimpulkan dari awal sampai akhir, atau kesimpulan akhir lah ya, atau habis putus dikit ya. Atau kesimpulan di ayat tok. Nah, ini harus bisa ya, kayak gitu ya. Dia punya perbedaannya. Jadi boleh kirim di WA, boleh kirim di chat Zoom, boleh. Tunggu ya, aku bikin untuk semua chat ke aku deh, host, supaya nggak ada salah-salah chat. Boleh aja, boleh teks di Zoom, tapi jangan lupa dicatat di catatan aja sendiri ya. Mohon maaf, Kak. Apa, Kak, PR-nya? Bukan PR, ini sekarang tugasnya, Ronald, berikan kesimpulan dari ayat pertama sampai akhir yang kakak bilang tadi. Boleh? Tapi sekarang Ronald coba catat sendiri. Ya. Oke. Aku akan tunggu 5 menit. Kalau misalnya ada yang udah kumpul atau belum, enggak apa-apa, nanti aku cek. Yang penting aku cuma tunggu 5 menit, mau lihat kalian ngerti atau enggak ya. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ngirim after Bible study, mau kirim, boleh ya. Kita enggak kelamaan. Oke, Jeko. Adam dan Hawa di komen. Jeko mau tanya sesuatu? Kalimatnya yang udah ditulis di situ. Betul, kalimat yang sudah ditulis sini, tapi jangan diulang terus Adam dan Hawanya. Jadi buat kesimpulan dari 5 ayat ini apa? Jadi nggak usah bilang Adam dan Hawa. Bilang cuman awalnya aja. Oke. Kalau ini kan di setiap ayat ada Adam dan Hawa, ada Hawa. Nah, sekarang bikin kalimat gabungan semua ayat ini apa sih kesimpulannya gitu? Digabungkan ya, Kak. Betul, itu dia. Boleh? Habis itu kita akan masuk ke ayat kita yang terakhir waktu homework yang pertama, Kejadian 3 ayat 6. Semoga kalian boleh bisa berkembang ya. Dia punya kata-kata jembatannya, line upon line-nya. Ini kita lagi belajar line upon line. Namanya.
I still waiting for the text to come. Gimana Nes dan Jobs? Apakah boleh mengerti? Boleh, Mike. Namanya yang di Mapolak ganti Nes dan Jobs ya. Thank you, Maribel. Hai Emily. Iya. Ini kita lagi bikin apa namanya kesimpulan semua ayat yang kita pernah bikin homework itu Emily. Jadi Emily boleh mulai follow up ya. Jadi ini setiap ayat itu kita harus bikin kesimpulan tuh berdasarkan ayatnya. Jadi nggak boleh cuman kesimpulan itu cuman terbatas sama ayat, tapi kita lupa konteks cerita, gitu Emily. Makanya setiap ayat harus dikasih Adam dan Hawa, begitu Emily. Oke. Banyak kalimatnya nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa dong, Goldie. Ya. Apa? Mau ngomong? Bukan. Foto di WhatsApp. Oh, iya, iya. Tulis di mana? Itu juga, itu. Oke. Iya, iya, iya. Bentar, tapi. Oke, thank you yang sudah answering the question. Mantap ini. Puji Tuhan. Belajar Alkitab itu konsep. Jadi kalau kalian ngerti konsep cara belajar Alkitabnya, nanti kalau kita ke ayat-ayat lain konsepnya akan sama. Tapi kalian harus ngerti fondasinya, kalian harus ngerti line upon line-nya. Nah inilah dasar yang kita harus belajar ya. Sambil kita belajar tentang probation, betul? Ini lagi belajar probation kan? Masih ingat kan? Kesempatan kan? Itu dia. Bagaimana Kimi? Progres buat kalimatnya? Kita lihat. Oke. Apakah Kimi lagi bikin? Lagi bikin, Kak. Oke. Kita tunggu sedikit lagi ya. Jeko gimana Jeko? Bisa ngerti Jeko? Kita punya little student yang paling kecil. Sudah di Zoom? Di mana aja? Mice udah belum masuk di WhatsApp. Kita lagi susun. Oke. Thank you Jeko. Udah masuk. Oke, thank you. Sorry. Oke. Nanti kita akan ini ya, kita akan
kalau kalian lagi tulis atau belum selesai, nanti tolong dikirim aja ya. After kelas ini masih boleh karena kakak mau lihat pengertian kalian. Pingin banget. Ya, karena kakak itu mau make sure kalian ngerti gitu. Dengan ngelihat kalian punya jawaban, oh kakak bisa lihat, oh ternyata India udah ngerti di sini atau belum mengerti. Jadi kalau belum mengertian lah, itulah yang akan nanti diperbaiki dan dibantu ya. Terima kasih ya kalian udah setia kerjakan homework dan semua. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Kejadian 3 ayat 6. Yang mana Ronald kurang dapatnya? Yang komenmennya, Kak. Oh, Ronald udah lihat dari Kejadian 3 ayat 6 kan? Ronald langsung mulai kalimatnya langsung di Adam dan Hawa melanggar komitmen. Tapi Ronald lupa ceritakan bahwa Kejadian 2:16-17 bahwa Adam dan Hawa diberikan komitmen. Begitu boleh? Ronald? Oh ya, Kak. Maaf lupa. Terima kasih. Thank you, Kimi. Sudah masuk chatnya. Mantap. Oke. Ronald udah mengerti ya apa yang kurangnya ya? Sudah, Kak. Ya, mantap, mantap. Oke. Sekarang kita masuk di Kejadian 3 ayat 21. Oke, thank you Hani, Goldie. Siapa ini yang ini? Ini Nes atau Jobs punya ya? Yang tadi berarti Nes punya. Oke. Thank you juga Goldie. Oke, kakak nanti akan cek habis ini, nanti kakak cek lagi, oke? Oke. Sekarang Kejadian 3 ayat 21. Apa yang bertentangan yang kalian sudah establish di Roma 6 ayat 23 di Kejadian 3 ayat 21? Apa yang bertentangan? Kita mau tanya sama Semi. Halo Semi. Apa yang bertentangan yang kita sudah establish di 623 yang kita lihat loh kok di Kejadian 3:21 bertentangan nih gitu. Apa kira-kira? Apa ya? Boleh lihat ayat. Boleh lihat ayat kan? Boleh dong, boleh sekali. Aduh, putus kayaknya kita. Enggak kok. Maaf, Kak. Oke. Tadi nggak terlalu dengar. Tunggu ya. Tadi apa ya, Kak? Oh iya, kakak ulang ya. Jadi Genesis berapa tadi? di Kejadian 3:21 3:21 ya. baca apa yang bertentangan dengan Roma 6 ayat 23 yang kita sudah establish tentang Adam dan Hawa. Boleh gitu? Jadi apa yang bertentangan yang kita lihat di Roma 6:3 kita udah establish begini. Loh, kok di Kejadian 3:21 gini? Nah, gitu. Boleh? Binatang untuk manusia. Boleh gitu, Goldie? Aku mute dulu ya yang di Mopolo. Boleh gitu, Goldie? Hello. Putus ya? Oke. Oke, silakan Semi atau Semi. Mice tadi minta Semi. Silakan. Kejadian 3:21. Masih mikir, Ci. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih ya sudah berpikir. Itu mantap loh kalau berpikir. Karena apakah belajar Alkitab kita mikir terus kan? Sel-sel otak kita berkembang kalau kita belajar Alkitab ya. Oke, Ronald mau coba. Boleh ya kalau kalian udah ada jawaban raise hand. Boleh aku coba gitu ya? Boleh banget. Silakan Ronald. Itu yang di Roma kan upah dosa adalah maut. Tapi di Kejadian 3 ayat 21 Adam dan Hawa tidak dimasukkan ke dalam maut, Kak. Oke, thank you Ronald reasonnya. Kita dengar reason teman-teman yang lain. Nes dan Jobs tadi, silakan. Siapa yang mau coba? Ya agak mirip sama Ronald. Jadi di Roma 6 ayat 23 itu
upah dosa ialah maut, tetapi di Kejadian 3:21 Adam dan Hawa nggak menerima upah dari dosa. Oke, thank you. Thank you, Nes. Kita minta Manda, silakan. Nggak apa-apa ya kalau sama. Karena walaupun Ya. sama, kita ketika ngomong sendiri itu beda dengan orang lain ya. Mantap, oke? Iya, Kak. Silakan Manda. Jadi reasonnya aku sama kayak si Ronald ya namanya. Mhm. Jadi dibilang kalau di Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Nah, pas di Jan 3 ayat 21, mereka kan udah berdosa. Tapi kenapa mereka nggak mati? Gitu. Wow, thank you. Thank you, Manda. Nona Semi Maribel, siapa yang mau bilang? Apakah Semi sudah selesai berpikir? Sami masih lagi berpikir, Ceh. Oh, Oke. oke. Maribel sudah selesai berpikir. Silakan. Jadi, Genesis 3:21 itu dibilang, jadi di Kejadian 3 di Roma 6 ayat 23 kan dibilang Adam dan Hawa menerima upah dosa maut, dan di Kejadian 3 ayat 21 di situ dibilang Adam dan Hawa Tuhan berikan pakaiannya dari kulit binatang kan, Ceh. Jadi Adam dan Hawa di Roma 6 ayat 23 masih dikasih probation sampai Genesis 3 ayat 21, makanya mereka dikasih pakai waktu mereka setelah berdosa mereka dikasih pakai pakaian kulit domba. Oke, thank Boleh you. gitu? Terima kasih. Nggak mau dibilang dulu. Thank you, Aca. Oke, tolong buka Matius 5 ayat 18. Tolong baca masing-masing, kakak kasih 2 menit. Baca masing-masing, tolong baca baik-baik, jangan kelewat satu kata pun, baca baik-baik, pelan-pelan, cari Matius 5 mengerti. ayat 18 ya, Kak? Ya, Matius 5 ayat 18, betul. Matius 5 ayat 18. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya, semuanya di Matius 5 ayat 18. Oke, siap ya? Nanti kita habis ini yang sudah nanya, kita tadi yang belum nanya, kakak akan tanya. Matius 5 ayat 18. Ya, betul. Acap baca baik-baik, dalam hati aja sendiri. Coba perhatikan baik-baik sampai pokoknya ngerti ayat itu. Habis itu nanti Mice mau tanya sesuatu. Oke, kasih waktu 1 menit lagi ya waktunya ya. Oke. Oke, mantap. Oke, sekarang waktunya kita ini. Jadi, mantap tadi semua yang udah reason dari awal sampai akhir, nggak ada yang salah, reasonnya mantap banget. Jadi, di Kejadian 3:21, dibilang di sini maut. Di sini Adam dan Hawa tidak menerima apa? Hukum Taurat. Aca, yang tadi, bukan Matius 5 ayat 18. Oh, Adam dan Hawa tidak apa? Tidak menerima apa di sini? tidak menerima maut. Mantap, betul kan? Ini yang bertentangan kan? Katanya terima maut. Kenapa nggak di sini kok masih hidup? Betul nggak? Gitu. Pertanyaan kita, betul? Itu yang harus kita tanyakan kan? Oke. Kalau misalnya Adam dan Hawa tetap hidup sesuai Matius 5 ayat 18, artinya apa? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Siapa yang belum jelas pertanyaannya? Silakan angkat tangan, boleh diulang. Udah jelas semua nih ya, mantap ya.
Oke, Nona Semi Maribel, ada yang mau ditanya? Apa? Pertanyaannya Oke. pertanyaannya C baru tulis ini C. Oke, Belum pertanyaannya fokus. adalah setelah kita baca Matius 5 ayat 18, ketika kita lihat kejadian Roma 6:3 harusnya mati, terus kok di sini Adam dan Hawa nggak menerima maut berdasarkan Matius 5 ayat 18, artinya apa? Oke, kita kasih waktu 1 menit ya untuk pikir baik-baik. Nanti kalau ditanya apa? Mati. Oke, itu siapa itu punya jawaban? Nona atau Maribel? Nona. Oke, thank you Nona for answering the question. 3 tuh. Oke. Yang lain apakah sudah jelas pertanyaannya? Kimi, Nes, dan Jobs? Emily, udah jelas pertanyaannya kakak? Pertanyaannya apa, Kak? Oke, kita ulang ya. Bagaimana? Emily, Kimi, Nes, dan Jobs sudah dapat? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Oke, berarti Kimi juga belum dapat. Emily dan Nes dan Jobs sudah dapat? Boleh diulang Kak pertanyaannya? Emily juga mau ulang ya? Oke. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi kan kita kan lihat kan di sini mereka harusnya terima apa? Maut. Ini Roma 6:23 kan yang bilang, Roma 6:23 bilang upah dosa maut, harusnya terima maut, betul? Tapi waktu lihat di Kejadian 3:21, loh, kok mereka nggak terima maut? Berdasarkan Matius 5 ayat 18, artinya apa? Itu dia. Boleh? Jadi berdasarkan, jadi ini ya pertanyaannya kakak tulis ini. Berdasarkan Matius 5 ayat 18, artinya apa? Apakah boleh dapat semuanya tadi yang bertanya? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, mantap. Kalau udah ada yang Boleh C. Ya. boleh, terima kasih boleh sama Mica aja nanti. Oke, Aca. Oke. Thank you, Aca. Gede. Iya, Ronald, gimana? Udah dapet riset? Di Kejadian 3 ayat 21 kan ada yang mati, Kak. Ronald, itu belum kita masukin. Ini cuman baru ini saja, boleh? Oke. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya benar-benar nggak menerima maut, artinya apa di Matius 5:18? Itu aja. Jadi kita majunya pelan-pelan ya. Walaupun kita tahu ada tangga berikutnya, kita coba nikmati di tangga ini. Oke, kita peras sampai seperas-perasnya, oke? Kalau misalnya Adam dan Hawa menerima upah dosa maut, terus mereka nggak terima maut, artinya apa? Berdasarkan Matius 5:18. Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah Emily dapat pertanyaannya dengan baik, Emily? Oke. Oke, kita mau tanya beberapa orang. Pertama kita ini Aca dulu. Aca dulu, terus habis itu Jeko, terus Manda. Nanti bilang aja ya, nggak apa-apa ya. Ketika kalian bilang itu walaupun salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Di kelas ini nggak apa-apa banget kalau salah. Karena kita masih belajar kan. Jadi salah-salah itu wajar. Itu dia ya.
Tapi nanti kita akan upgrade ya, upgrade lama-lama kita akan reason, jawab baik-baik sesuai konteks. Tapi sekarang berani jawab dulu aja lah. Itu dia belajar berani menjawab ya. Oke. Walaupun tembakannya kadang-kadang nyasar-nyasar sedikit, it's okay. Ya. Oke, kita mau tanya dulu sama tadi siapa ya? Aca dulu. Berdasarkan Matius 5:18 apa artinya Aca? Berdasarkan Matius 5 ayat 18, ini kalau Aca paper penyanyi nggak sesuai itu konteks. Nggak sesuai konteks apa maksudnya? Kalau Aca jawaban itu dapat kesempatan kedua kali. Adam dan Hawa dapat kesempatan kedua kali atau itu jawabannya Aca. ya. Oke, thank you. Manda. Habis itu Jeko. Jadi ini dibilang till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Jadi kenapa mereka nggak mati? Karena masih belum ada yang fulfilled. Kalau menurut Manda. Oke, belum ada yang fulfill. Thank you. Kita mau tanya sama Nes. Habis itu Jobs. Silakan. Halo Kak, gimana? Ya, apa reasonnya Nes atau Jobs? Nes dulu atau Jobs dulu? Nes dulu ya. Oke, baru itu Jobs. Silakan. Kalau aku sih Kak masih belum terlalu ngerti sama ayat yang Matius 5 ayat 18-nya. Oh, gitu. Oke. Bagaimana kalau kita spesifikkan ayatnya ya? Apa sih yang aku mau yang ini? Oke, dibilang di situ bahwa sampai berlalunya ini earth and pass, heaven and earth shall pass, nggak ada one jot atau one title dari hukum yang akan berlalu sampai digenapi. Jadi artinya semua yang hukum bilang akan digenapi atau berlalu, ada nggak yang berlalu tanpa nggak digenapi? Nes. Ada yang gimana Kak? Jadi kalau misalnya dibilang till heaven and earth pass, nggak ada satu titik pun ya kan? Satu titik, satu hal kecil dari hukum yang berlalu sampai semua digenapi. Jadi ada nggak bagian dari hukum yang berlalu tanpa digenapi? Nggak ada. Oke, itu konteksnya, boleh? Jadi hukum itu nggak mungkin nggak pernah digenapi, betul? Pasti kalau dibilang pasti apa? Digenapi, betul? Semuanya? Karena dibilang nggak ada satu titik pun, satu iota, satu titik pun yang ditiadakan dari hukum, betul? Itu dia. Jadi kalau belum terjadi, nggak akan tiba-tiba ditiadakan, betul? Apakah bisa mengerti yang lain? Ronald, ini bisa? Ya. Bisa. Oke, bisa. Mantap. Bagaimana? Mary Bell? Halo. Iya, Mary Bell. Iya, Mary Bell. Putus lagi ya. Oke. Biasanya di kebun putus-putus. Oke, kalau gitu kita punya bantuan adalah gimana, Mary Bell? Kayaknya hatiku bilang di situ. Oh, Goldie ya itu? Oh, suaranya. Apa hati kecilku bisa nggak? Kalau dia bisa datang. Oh. Oke. Jadi Matius 5 ayat 8. Aduh.
Halo. Putus-putus mereka ya. Jadi berdasarkan Matius 5 ayat 18 ini dibilang satu Halo, C. ya, satu Woi, titik orang atau putus. kata tidak akan pernah C. ya. Ini satu titik atau iota hukum ya ini ya, konteksnya hukum. Jadi apa yang dibilang Tuhan itu nggak akan pernah ditiadakan sampai semuanya digenapi. Artinya apa itu? Apakah sudah ada yang dapat, Nes? Apakah sudah dapat pencerahan, Nes? Kalau misalnya tiba-tiba Adam dan Hawa di sini menerima upah dosa. Dia nggak menerima maut. Artinya apa berdasarkan Matius 5:18? Nes? Boleh angkat tangan ya, boleh angkat tangan. Kalau mau jawab. Tuhan punya perintah di Matius 3 ayat 5 ayat 18 itu perintah Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya walaupun langit dan bumi tidak ada. Oke, thank you Mary Bell. Kita sekarang mau tanya sama Nes dulu ya, baru Ronald ya. Tadi kita karena lagi mau reason sama Nes. Gimana Nes? Artinya apa Nes? Habis itu Ronald, oke? Jadi kalau nggak ada satu hukum atau titik iota yang tidak akan ditiadakan sebelum itu digenapi, artinya apa? Kalau Adam dan Hawa menerima upah dosa maut, terus tiba-tiba Adam dan Hawa di Kejadian 3:21 tidak menerima maut. Apa artinya, Nes? Berarti upah dosa ialah mautnya ditiadakan. Oke, thank you, Nes. Itu hasil reason ya. Sangat dihargai. Oke, Ronald, silakan. Menurut Matius 5 ayat 18-nya artinya di sini mautnya itu tetap ada. Tetap ada. Thank you. Tetap ada yang masuk yang maut. Oke. Kita mau tanya sama Menda. Lebih setuju ke jawaban siapa? Yang apa Kak? Tadi pertanyaannya lupa. Apa lebih setuju ke jawabannya siapa? Nes atau Ronald? Kayaknya aku lebih ke Ronald deh Kak. Jadi Roma 6 ayat 23-nya tetap ada maut ya? Jadi mautnya tetap ada. Oke. Thank you. Bagaimana dengan kita mau tanya Jobs? Apa? Ada jawaban sendiri sama kayak Ronald atau Nes? Atau bagaimana? Silakan, Jobs. Kita akan tanya semua. Yang Ronald apa ya, Kak? Ronald bilang bahwa maut itu yang ditiadakan. Jadi artinya apa maut? Artinya maut tetap ada, betul Ronald? Iya, Kak. Mautnya tetap ada, kata Ronald. Kalau aku sih Ronald sih. Ronald, terima kasih. Kita mau tanya sama Kimi. Kimi, ada jawaban lain atau sama kayak siapa? Kayaknya sama kayak Ronald juga, Kak. Oke, thank you. Kita mau tanya sama Emily. Gimana Emily? Artinya apa Emily? Emily ada jawaban sendiri atau sama kayak Ronald atau Nes? Kurang kedengaran Emily, maaf ya. Sorry, kecil suaranya. Yang lain bisa dengar suara Emily atau memang mic-nya kecil ya?
Yang lain gimana? Dengarnya atau Kak Geidi yang kurang bagus ya? Enggak sama. Oh, kecil. Mungkin problem ini ya, ininya. Kalau Emily boleh chat, boleh ya Emily? Chat kakak di WA, Kak aku yang ini Kak, boleh. Kalau mic-nya bermasalah. Goldie gimana Goldie? Habis itu Jeko. Iya, Kak. Ya, Goldie jawabannya apa? Pertanyaannya tadi apa ya, Kak? Yang ini di papan. Jadi kalau misalnya hukumnya, Pertanyaan tadinya apa ya, Kak? kalau hukumnya tidak akan ditiadakan sampai digenapi, artinya kalau Adam dan Hawa dia mati, harusnya mati terus mereka tidak menerima maut, artinya apa, Goldie? Ini yang ada di layar, sayang. Jadi kalau berdasarkan Matius 5:18, artinya apa ini kalimat ini? Masih pikir ya, Goldie? Nanti kita ke Goldie lagi kalau sudah dijawabannya. Jeko. Jeko, apa reason Jeko? Habis itu Aca. Poin mana, Kak? Dosanya dianggap hilang. Dosanya dihilangkan. Dianggap hilang. Oh, dosanya diapain, sayang? Boleh ulang sekali lagi, sayang? Dihilangkan. Dihilangkan. Terima kasih. Aca. Kalau Aca sama dengan Kak Ronald. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lihat sini. Oke, mari kita lihat dua sudut di sini. Oke, jadi kalau kita based on cerita, benar-benar kalau ini yang terjadi, jadi pertanyaannya dulu ya, kalau ini benar-benar terjadi, ya, dan memang kejadiannya kayak gitu kan, tanpa kita tambah cerita dulu, ya. Jadi ini namanya kita nggak pakai PCI. PCI itu adalah sesuatu yang di luar yang kita sudah establish, ya. Jadi kita mau fokus di yang biru ini aja. Jadi kalau ini fokusnya ceritanya di sini Adam dan Hawa menerima upah dosa yaitu maut, terus kalau mereka tidak menerima upah dosa maut, lalu berdasarkan Matius 5 ayat 18, artinya ini sedang apa? Artinya ini sedang meniadakan salah ya. Meniadakan satu titik iota. Betul nggak? Bagaimana? Kalau ini yang terjadi artinya lagi apa? Meniadakan satu titik iota kan? Atau lagi bikin Roma 6 ayat 23 jadi nggak ada efeknya, betul? Bagaimana? Betul, Nes? Betul, Kak. Nah, bagaimana yang lain? Bisa lihat itu? Bagaimana? Yang lain, apakah Kak aku masih belum mengerti? Nggak apa-apa banget loh. Kakak di sini mau bantu kalian. Ada yang mau kurang mengerti di sini? Aca udah mengerti? Manda sudah mengerti? Udah. Udah, Kak. Sudah ya? Jadi nggak ngerti. Oh iya, gini Maribel. Jadi kan di sini kan mereka harusnya terima maut kan? Tapi nggak terima maut. Artinya ini sedang meniadakan satu titik iota hukum, yaitu Roma 6:23, betul kan? Betul? Kalau misalnya ini yang kejadian, tanpa kita lihat baca selanjutnya, artinya ini sedang meniadakan satu titik iota hukum Roma 6:23 dong. Nah, gitu. Tapi ini salah atau benar? Salah atau benar ini, Kimi? Kalau bisa meniadakan satu titik iota hukum. Salah atau benar, Kim? Gimana, Kimi?
Salah atau benar? Kalau misalnya saya bisa meniadakan satu titik iota hukum Roma 623 jadi nggak berlaku, itu salah atau benar, Kimi? Mungkin lagi ke toilet ya? Sorry. Oh, hai Kim, silakan. Gimana Kimi? Kalau Boleh diulangi Kak gimana? boleh. Jadi Kimi, ini kan kalau misalnya ini maut, terus nggak menerima maut, artinya meniadakan satu titik iota hukum kan? Betul kan? Setuju kan? Iya Kak. Atau Roma 623-nya kan jadi nggak berlaku kan? Waduh, ini sudah meniadakan. Matius 58 kan nggak bisa ditiadakan sampai semuanya digenapi kan? Artinya, kalau misalnya ini meniadakan satu titik iota hukum, benar atau salah? Kalau sampai dia meniadakan satu titik, misalnya Roma 623-nya dihapus, itu salah atau benar? Salah. That's right, Kimi. Ragu-ragu ya, ini salah bener ya. Ya, betul banget. Betul, setuju itu Manda? Jeko, Goldie, Ronald, betul? Yang lain? Ya, Kak. Ini salah, ini nggak bisa dong mau tiadakan satu iota Roma 6 ayat 23. Masa satu ayat kita tiadakan? Nggak bener kan, Aca? Artinya, seperti jawaban Ronald tadi yang kedua yang kalian banyak itu step kedua, maut harus tetap ada. Betul nggak? Itu step keduanya. Jadi jawaban Ronald dan yang banyak tadi pilih sama Ronald betul, tapi tahap kedua. Jadi, walaupun kita belum selesai baca ceritanya, kita tahu karena Alkitab itu nggak pernah meniadakan satu titik iota hukum, artinya maut harus tetap ada. Walaupun kita belum baca lagi Kejadian 3 ayat 21, bagaimana? Semua setuju nggak itu? Setuju itu? Bagaimana Nes dan Jobs? Bisa lihat itu? Maenda, bisa lihat? Ronald, Mary Bell, bisa? Jeko? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi mau nggak mau ini, mau cerita begini, harus tetap ada. Ini namanya kita ngerti konsep. Karena konsep Alkitab itu nggak pernah berubah loh. Walaupun kita belum baca cerita selanjutnya, kita harus tahu konsep ini nggak pernah berubah. Kita bisa tebak, habis ini harus ada yang mati. Betul nggak gitu? Walaupun kita ngeliat, loh kok mereka jalan-jalan ya? Kok masih jalan-jalan? No. Alkitab nggak pernah berubah. Pasti ada yang mati. Bagaimana? Itu dia. Jadi, kalau kalian ngerti satu konsep cerita Alkitab dan satu konsep ya, kalian ngerti, dan misalnya kalian nggak tahu cerita yang aslinya kayak gimana, kalian bisa pakai konsep. Karena konsep Alkitab itu selalu sama. Boleh gitu? Nanti kita banyak belajar ya, nanti kalian akan lihat apa sih maksud Kak Gedi. Nanti kita pokoknya continue aja terus belajar, oke? Continue terus belajar, oke? Continue. Nanti kita akan ngerti maksud Kak Gedi ini apa sih? Ngerti konsep itu ya. Itu ya. Tapi itulah konsepnya. Nah, ini kita lagi belajar konsep Alkitab, oke? Nah, lalu sudah begini, mari kita lihat Kejadian 3:21. Mautnya yang mana mautnya? Mautnya yang mana? Mautnya di mana Kejadian 3:21 kalian lihat? Ada yang mau jawab? Kita mau tahu. Mautnya kita lihat. Boleh. Oke. Thank you, Jeko. Kita ulang dulu pertanyaan buat Kakak Ronald ya, Jeko. Mautnya harus tetap ada kan, Ronald? Karena Iya, Kak. mungkin meniadakan hukum Tuhan kan? Atau meniadakan upah dosa maut. Maut harus tetap ada. Artinya, kita harus bisa lihat maut di Kejadian 3 ayat 21. Apa mautnya di Kejadian 3:21, Ronald? Itu pertanyaan kakak. Boleh? Oke, Kak. Oke, Makasih. ada yang mau coba jawab? Sama-sama, Ronald. Ada yang mau coba jawab? Apa mautnya? Ada hewan yang harus dikorbankan jadi pakaian mereka, Kak. Mantap itu dia.
Jadi mautnya adalah bukti mereka pakai pakaian kulit domba. Betul, Aca? Betul itu? Pakaian kulit domba? Kalau mau ambil kulitnya domba, apakah dombanya masih hidup? Enggak, Kak. Itu dia. Artinya inilah pakaian kulit domba ini menunjukkan mautnya. Sekarang siapa yang terima maut di sini? Siapa yang terima maut? Siapa yang terima maut? Domba. Mantap. Adam dan Hawa. Oh, siapa yang bilang Adam dan Hawa? Adam dan Hawanya masih jalan-jalan nih. Siapa sayang? Domba. Domba ya. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau kasih kalian homework untuk lanjutkan ayatnya, oke? Domba. Oke, siap terima homework ya. Saya boleh kasih screen-nya ke atas. Boleh. Tunggu ya. Ini gimana ke atasnya? Oh, ini. Ini silakan difoto Saya dulu. boleh kasih Ya. screen-nya ke atas di Ya. catatan. Boleh. Di screenshot ya, Nanti catatnya terakhir kalau habis BS, Mice mau kasih ini ya. Mau kasih homework. Sudah di sini di screenshot Mary Bell? Sudah? Oke, sama ini ya. Silakan di screenshot. Oh, ini bisa semua nih. Oke, silakan di screenshot yang mau screenshot. Sudah? Oke, sekarang homeworknya apa, Kak? Seperti biasa, Kakak akan kasih 4 ayat yang diacak yang harus kalian susun berdasarkan susunan lanjutan cerita. Boleh begitu? Semuanya bisa mengerti? Boleh, Aunty Gede. Oke, mantap. Dan ingat, sekarang caranya harus buat kesimpulan yang berdasarkan ayat. Oke? Oke. Kita mau ayatnya adalah kita akan kasih 5 ayat ya. Jadi kita tulis ini ya. 5 ayat. 4 disusun. 1 ayat dibuang, boleh? Jadi ada berapa ayat yang dibuang? 1, mantap. Oke. Ayat pertama. Yang Tadi PR-nya apa ya, Kak? Oh iya, ini baru mau dikasih sayang. Jadi nanti Goldie susun ayat-ayat ya, kayak waktu itu ya. Tadi putus, Kak, soalnya. Nggak apa-apa. Jadi nanti susun ayat-ayat yang kakak mau kasih ini ya. Ada 5 ayat yang kakak mau kasih, 4 ayatnya disusun, dan 1 ayatnya dibuang. Dan ayat terakhirnya Kejadian 3:21. Boleh gitu? Jadi terakhirnya mautnya diambil siapa? Domba, ya? Oke. Oke. Terakhir apa? Ya, Aca, gimana? Ayat yang terakhir apa? Ayat terakhirnya coba Aca lihat di sini ayat apa, sayang? Ayat apa, Aca? Genesis 3:21. Iya, betul sekali. Boleh? Aca? Boleh. Terima kasih sudah tanya. Oke, ayat pertama. Kak, Ya, boleh nanya? boleh dong. Itu ayat yang dibuang yang mana, Kak? Nggak, Ronald harus cari yang mana ayat dibuang. Oke? Boleh? Kak, maaf tadi gak terlalu nangkep. Jadi gimana PR, Kak?
Oh, boleh. Jadi, ini kakak lagi kasih ayat-ayat. Kakak mau kasih 5 ayat. Tolong 4 ayatnya disusun, lalu 1 ayatnya dibuang ya. Boleh begitu? Oh, oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Dan tolong di ini ya. Tolong di apanya? Dikasih kesimpulan yang kayak baru kita belajar, oke? Harus ada koneksi dengan Adam dan Hawa, boleh? Boleh begitu? Bisa ya? Oke, mantap. Maaf Kak, tadi di akhir-akhirnya aku nggak terlalu dengar Kak. Tadi headsetnya maaf, tadi copot. Iya, nggak apa-apa. Jadi, ini ayatnya disusun dan dikasih kesimpulannya yang kayak kita belajar tadi. Harus ada connect sama Adam dan Hawa ceritanya, boleh? Oh, oke, thank you. Sama-sama. 1 ayat lagi ya. Jadi tolong dicatat John 11, Revelation 3:18 ini 13 ayat 8. Kak Gidi, maaf Iya. Kak Gidi. Iya. Aku mau tanya ya Kak Gidi, ini Aha. nanti ayat yang dibuang itu ayat yang nggak terlalu relevan ya sama yang tadi di storyline ya. Betul, yang nggak relevan, yang nggak ada hubungan, tolong dibuang, boleh? Ya, oke Kak. Makasih Sama-sama. Kak udah jawab. Ya, sama-sama sayang. Oke. Oke. Boleh, ini ayatnya. Ada 5, John 1:1, Revelation 13:8, John 3:16, John 1:29, Efesus 2 ayat 8. Boleh? Halo Mice. Oke. Halo Mice. Halo, Mary Bell. Mice ini halo Ce, ini homework mau kumpul kapan ya? Hari Senin sebelum kita kelas, oke? Jadi kumpul homework terserah kapan, dan kalau boleh hari Minggu udah boleh dikumpul, siapa tahu ada susunan yang masih salah jadi boleh diperbaiki. Boleh gitu? Jadi kalau boleh kumpul Minggu malam, jadi supaya kalau ada homework susunan yang masih salah, kalian masih bisa perbaiki sehingga ketika kita enter kelas, semua sudah dapat susunan yang benar, boleh? Boleh begitu kita deal? Sehingga Boleh, waktu Kak. semua sudah dapat susunan yang benar, kita nggak akan ambil waktu lagi untuk memperbaiki susunan yang salah. Boleh gitu? Ronald dan semua? Bisa ya? Ya, boleh, Kak. Oke. Terima kasih semuanya sudah belajar, semangat terus. Ingat, kita ada di probation. Jangan pernah kita gunakan waktu kita untuk kita, iya betul dikirim WA ya Ronald. Jangan kita buang probation kita untuk kita melayani amusement, festive, semua hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Samanu, oke? Itu yang kita mau ingatkan. Karena kita lagi di the Day of Atonement yang nanti kita akan pelajari. Semoga kalian tetap semangat. Kalau ada yang nggak ngerti tentang pelajaran, boleh telepon kakak, tanya, chat, Kak, apa sih ini maksudnya? Ini apa Kak? Silakan, anggap kita ini kalian punya kakak kandung lah. Ya. Anggap kita punya, kita saudara seiman, dibilang di ayat bahwa orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang keluarga yang lebih dekat daripada keluarga kandungnya. Jadi ya. Jadi kalau kalian mau lakukan kehendak Bapa dan kakak mau lakukan kehendak Bapa, kita benar-benar sudah terikat dengan hubungan keluarga surga. Oke? Boleh gitu Ronald? Kimi? Nes dan Jobs bisa? Boleh, Kak. Bisa Kak. Oke, mantap semuanya. Manda, Aca, Emily. Emily, bagaimana? Apakah Emily udah mengerti, sayang? Oke, ya. Nanti kalau Emily ada yang nggak ngerti, telepon kakak. Kak, ini gimana, Kak? Boleh banget ya. Jadi kita bikin waktu, kita akan bantu sekuat tenaga kita dengan pertolongan Tuhan untuk tolong kalian cinta kebenaran. Oke? Oke, kalau gitu kita akan berdoa sama-sama. Kita boleh minta kesediaan, boleh Jobs, boleh berdoa. Thank you, Jobs.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surga, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Dan pada malam hari ini kami sudah selesai belajar. Kiranya pelajaran pada malam hari ini bisa berguna dalam hidup kami. Dan terima kasih sudah mendengar doa kami. Dan nama Yesus berdoa. Amin. Thank you semuanya. Tuhan